Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Universitas Wahid Hasim Semarang, perkenalkan nama saya Nurul Selviah HS dengan nomor induk mahasiswa 25406061644. Saya adalah guru pada SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 pada Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video kreatif uji kinerja dengan materi Toharoh pada kelas 7 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiqunas sabiqun. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, sebelumnya kita akan lanjutkan untuk kontrak belajar ya. Jadi di sini kontrak belajar kita hari ini yang pertama harus datang lebih awal atau datang tepat waktu sebelum mulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita berdoa bersama-sama sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, jangan lupa membawa perlengkapan belajar. Perlengkapan belajar sudah siap semua? Sudah. Oke, dilanjutkan kemudian menggunakan bahasa yang sopan ketika kalian berada di dalam ruangan atau ketika memulai pembelajaran. Kemudian mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur dan disiplin. Ketika nanti Bu Nurul selesai menyampaikan materi,
kemudian ada tugas-tugas, kalian harus mengerjakannya dengan jujur dan disiplin, ya. Kemudian dilanjutkan saling mengingatkan ketika ada yang melanggar kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, Bu Nurul akan absensi terlebih dahulu. Afki Pratama, Ahmad Mumtaz Abdillah, Anggun Cahaya, Anissa, Ceria Abelia, Felisa Febilaudia, Hasya Muhammad, Aurelia, M. Didan Yajid, Lutfi Cahaya Alifa, M. Hari ini ada persepsi. Jadi sebelum dilanjutkan, apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Kira-kira kalian tahu sebagai seorang muslim, sebelum kita melaksanakan sholat, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Berwudu. Oke, berwudu. Kemudian setelah kita melaksanakan wudu, maka kita akan bisa melaksanakan sholat, ya. Karena wudu termasuk salah satu syarat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, bagaimana jadinya jika manusia tidak mandi dan tidak berwudu dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Kalau misalnya kita tidak mandi, tidak berwudu, nggak bisa sholat, Bu. ya, kalau tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi, tidak bisa melaksanakan sholat, ya. Karena badan kita menjadi bau, ya, tidak nyaman untuk melaksanakan ibadah. Kemudian, kira-kira kenapa Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian? Menurut kalian, kenapa Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian? Asya? Kebersihan sebagian dari iman. Oh ya, kebersihan adalah sebagian dari ada iman. Ada yang tahu hadis bunyinya? Gimana bunyinya? At-tahuru satrul Innal iman. iman, ya. Hari ini kita lanjut tentang materi toharoh. Kenapa kita perlu belajar toharoh sih? Ada yang tahu kenapa kita perlu belajar toharoh? Yang bisa jawab, Afki? Ayo dijawab. Kenapa kita perlu belajar toharoh? Untuk membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya, kita bisa membedakan antara hadas dan najis. Tahu, ya, tahu perbedaan hadas dan najis. Kemudian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita akan ice breaking dulu, ya, biar kalian lebih semangat untuk melakukan pembelajaran, ya. Oke? Baik, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk semangat. Hari ini kita lanjut ke materi tentang toharoh. Kalian akan menyaksikan tayangan video. Silakan dicermati video berikut dan diperhatikan. Ayahku, sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, berarti dia memelihara agamanya. Tapi siapa yang meninggalkannya, berarti dia merobohkannya. Jadi jangan tinggalkan sholat, ya, karena sholat itu hukumnya wajib. Jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Tapi jika kita tidak sholat, kita akan mendapatkan dosa. Dan Setelah kalian menyaksikan video tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim sebelum melaksanakan sholat? Tadi sudah dijelaskan dari video, bisa dipahami ya videonya? Sebagai seorang muslim, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah atau sebelum melakukan sholat? Yang bisa langsung tunjuk tangan. Oh, Didan, silakan. Menyucikan diri dengan berwudu. Gimana? Menyucikan diri dengan berwudu. Ya, mensucikan diri dengan berwudu, ya. Benar jawabannya. Ketika kita akan melakukan sholat khususnya atau melakukan ibadah lain seperti membaca Al-Quran, kita harus mensucikan diri terlebih dahulu dengan cara berwudu. Oke, kalau selanjutnya, bagaimana jadinya jika manusia tidak mandi, tidak berwudu dalam kehidupan sehari-hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan dalam 1 minggu kalian nggak mandi, nggak wudu. Kira-kira apa yang akan kalian rasakan? Ada yang bisa jawab? Badan bau, badan jadi gatal. Ya, badan jadi bau dan gatal. Terus apa lagi? Selain itu, tidak wudu berarti? Sholat tidak diterima. Ya, sholatnya tidak diterima, tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran. Hari ini kita mulai materi tentang toharoh, ya.
pengertian toharoh secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab ya, yang artinya at-tohurun ya, artinya bersih atau suci ya. Itu pengertian toharoh secara bahasa. Kemudian secara istilah artinya membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas ya. Itu secara istilah. Kemudian dasar hukum dan perintah dalam toharoh itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Mungkin ada yang bisa membacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadakum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma fatayammamu sa'idat thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wallahul azim. Oke, tadi ada ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang sudah dibacakan oleh teman kita Hasya ya. Kemudian dilanjutkan lagi tentang toharoh. Jadi kenapa toharoh itu merupakan syarat wajib ya? Karena dengan toharoh kita bisa melaksanakan ibadah ya. Kalau kita tidak melaksanakan toharoh, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa melaksanakan apa contohnya? Sholat. Kemudian apa lagi selain sholat? Membaca Al-Quran ya. Oke, kita lanjut. Apa sih toharoh itu? Jadi toharoh itu kita bersuci dari segala seluk-beluknya, merupakan amalan yang sangat penting. Karena di antara syaratnya, syarat sah sholat. Jadi kalau kita tidak bisa toharoh, tidak bisa melaksanakan toharoh atau tidak melakukan toharoh, maka sholatnya tidak sah atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah ya. Kemudian harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis ya. Kemudian ada hadis Nabi tentang toharoh yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu ya. Jadi di sini jelas ya, dari hadis ini jelaskan bahwasanya salat seseorang tidak akan diterima sampai dia berwudu ya. Nanti kita dilanjutkan dengan diskusi ya. Bu Nurul telah bagi ya menjadi 3 kelompok, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya. Kelompok A. Jadi sudah Bu Nurul jelaskan materi tadi, anak-anak mendapatkan lembar kerja peserta didik ya. Tugas kalian mendiskusikan ya apa yang telah Bu Nurul sampaikan tadi. Di situ sudah ada pertanyaannya yang harus kalian jawab, dan bagaimana kalian cara menjawab soal-soal dari lembar kerja peserta didik tadi ya. Kemudian baik, lembar kerja LKPD untuk kelompok A itu ada penjelasan bagaimana kalian membedakan atau mengelompokkan antara hadas dan najis ya. Kemudian untuk kelompok B itu kalian tugasnya mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban ya. Jadi mana pertanyaan mana jawaban kalian cari ya. Di situ sudah ada lembarnya. Kalian mencocokkan ya, mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Kemudian di situ juga kalian bisa dilanjutkan dengan mengelompokkan ya air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Jadi silakan nanti digunting, kemudian kalian tempelkan pengelompokannya, mana air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Kemudian untuk kelompok C itu nanti kalian silakan lihat YouTube berikut ini ya.
tontonan video berikut ini agar bisa menjawab pertanyaan lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Nurul jelaskan tentang hadas dan najis. Ya. Untuk kelompok C silakan sini, untuk kelompok A dan B silakan fokus untuk menyelesaikan tugas dari lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Nurul berikan. Assalamualaikum. Teman-teman, hadas dan najis dapat menghalangi Yang ini jangan digunting. Jadi ini fokusnya kalian yang digunting yang ini. Pertanyaan sama soal dicocokin ini, oke? Nanti habis itu ditusung di sini. Misalnya pertanyaan di sebelah sini, sebelah sini. Tahukah teman-teman, apakah hadas dan najis? Ini kan suruh mengelompokkan pertanyaan dan jawaban. Hadas itu menjadikan seorang Digunting. Habis itu ditempel di sini. karena Ya. jika kita mempunyai hadas, ketika hendak mengerjakan sholat, sholat kita tidak sah dan kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikannya. Hadas itu bermacam-macam, seperti buang air kecil atau pisik, buang angin atau kentut, dan buang air besar. Cara yang mudah bisa ditandain dulu ya, ditandain misal pakai pensil atau pakai pena. Yang mana pertanyaan, mana jawabannya gitu ya. Misal nomor 1 jawabannya yang mana, ditandain dulu biar kalian nanti nyusunnya gampang atau mudah. Paham? Misal pertanyaan, Utamanya adalah jangan paham nggak? Bingung nggak? Miss Hair? Hadas ini kan kelompokan hadas dan najis. Anak-anak sudah selesai belum? Ayo buruan. Ya, waktunya sebentar lagi. Yang sudah selesai boleh tunjuk tangan. Oke, kelompok C sudah selesai ya. Ayo kelompok B dan kelompok A. Ayo. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis ya. Oke, kita lanjutkan ice breaking ya. Silakan kalian letakkan lembar kerja kalian yang sudah kalian kerjakan bersama-sama tadi. Hari ini kita akan melakukan ice breaking biar kalian lebih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran tentang toharoh. Jadi di sini Bu Nurul ada snack 3 ya. Nanti cara mainnya Bu Nurul kasih tahu. Jangan diambil dulu sebelum ada kata perintah untuk mengambil. Yang bisa mengambil orang yang paling gesit ya. Oke, cara mainnya silakan perhatikan. Kelompok A, B, C silakan letakkan hasil kerja kelompok kalian. Kita akan memulai ice breaking dulu agar kalian lebih semangat untuk melanjutkan presentasi nantinya ya. Oke, cara mainnya itu ketika Bu Nurul bilang sakit, maka kalian akan pegang perut. Ketika Bu Nurul bilang sikut, maka kalian pegang sikut. Ketika Bu Nurul bilang sikat, maka kalian akan mengambil snack yang ada di atas meja. Tidak boleh langsung ambil tiga-tiganya ya. Jadi orang yang tercepat maka akan mendapatkan. Oke, siap ya? Sakit, sikut, sikat. Oke ya. Berarti yang belum dapat tidak beruntung. Nanti bisa dimakan, sekarang bisa disembunyikan dulu ya. Baik, selanjutnya kalian siap-siap tentukan. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Kalian akan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Oke, silakan tunjuk siapa yang akan maju ke depan, ya. Oke, dimulai dari kelompok. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami Satu orang aja. tentang hadas kecil dan hadas besar. Di sini bisa dilihat hadas kecil ada cing, kentut, dan orang sedang buang yang besar. Lalu ada hadas besar, ada haid, lalu ada ini markan mani ini. Lalu ada najis ada babi, air liur anjing, dan bangkai. Lalu cara membersihkan hadas najis ada macam-macam airnya. Ada jenis air mutlak, itu air yang belum berubah, atau air yang warna, bau, dan rasanya sehingga air itu sendiri bersifat bersih dan menyucikan. Kedudukan airnya dapat digunakan untuk bersuci, contohnya air hujan, air laut, air danau, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada air yang suci tidak menyucikan. Itu air yang sifatnya bersih tapi tidak dapat berfungsi untuk menyucikan karena telah tercampur dengan zat lain.
itu kedudukannya tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air kopi, air teh, dan lain-lain. Yang ketiga ada air mustakmal, yaitu air yang sifatnya suci namun tidak mensucikan. Kedudukannya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya bekas dipakai untuk bersuci, berwudu, atau mandi wajib. Yang terakhir 4 ada air mutanajis, air yang sifatnya telah tersentuh benda atau zat najis baik banyak atau sedikit, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan memaparkan hasil diskusi kami. Mengidentifikasi macam-macam hadas dan najis, tata cara mensucikannya. Pertama-tama macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Pertama, kentut yang termasuk hadas kecil. Cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Kemudian yang termasuk hadas kecil adalah kencing. Dan cara mensucikannya adalah istinja dan berwudu. Lalu yang termasuk dalam hadas kecil adalah buang air kecil, dan cara mensucikannya adalah istinja dan berwudu. Lalu yang termasuk dalam hadas besar adalah keluar air mani. Dengan cara mensucikannya adalah mandi wajib. Dan yang masuk dalam hadas besar lagi adalah haid dan nifas. Cara mensucikannya adalah setelah bersih dari masa haid dan nifas harus melakukan mandi wajib. Kemudian selanjutnya macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama adalah air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum ASI. Cara mensucikannya adalah membersihkan air pada daerah yang terkena najis. Yang kedua adalah darah, nanah, dan kotoran. Cara mensucikannya adalah mencuci sampai bersih sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Yang ketiga adalah air liur anjing, babi, dan keturunannya. Cara mensucikannya adalah mencuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku dulu. Oke, dari hasil diskusi tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok A, B, dan C, kira-kira ada pertanyaan? Di hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh kelompok A, B, dan C, kalian dapat mengetahui bagaimana pentingnya toharoh itu, pentingnya bersuci sebagai seorang muslim, ya. Karena dengan bersuci maka amal ibadah kita diterima oleh Allah. Salah satu contohnya seperti sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian kalian juga bisa mengklasifikasikan antara hadas dan najis. Kemudian tahu macam-macam hadas, tahu macam-macam najis, dan bagaimana cara mensucikannya, ya. Dari paparan yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, mudah-mudahan kalian dapat memahami, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan, ya. Sekarang di sini Bu Nurul akan menjelaskan tentang ada soal di sini, ya. Kira-kira yang bisa jawab bisa langsung tunjuk tangan, ya. Di sini ada soal dari materi yang telah disampaikan dan yang sudah dilakukan pada diskusi kelompok tadi. Kelihatan nggak? Oke. Yang pertama, yang dimaksud dengan toharoh. Kelompok A, B, C yang mau jawab langsung tunjuk tangan. Dibaca soalnya, kemudian jawaban yang kamu dapat dari soal tersebut. Yang dimaksud Mic-nya dideketin. Yang dimaksud dengan toharo adalah B. Membersihkan diri dari najis dan hadas. Oke. Benar apa salah? Ya, jadi yang dimaksud dengan toharo adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua. Kelompok mana yang mau jawab soalnya? Air yang hukumnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci adalah C. Air mutlak. Ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Benar atau bersalah? Ya, jawabannya adalah C. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Yang mau? Kelompok B. Oke. Seorang siswa terkena najis pada pakaiannya. Cara mensucikan pakaian tersebut adalah C. Mencucinya dengan air suci sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Ya, jawabannya benar atau salah? Ya, jadi cara mensucikan pakaian yang terkena najis harus dicuci sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Dari hasil belajar kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya toharoh itu penting bagi seorang muslim sebagai syarat sahnya ibadah. Kemudian kita juga sebagai seorang muslim harus bisa membedakan antara pengelompokan hadas najis
sehingga kita tahu bagaimana cara mensucikannya, ya. Itu tadi hasil dari pembelajaran kita pada kali hari ini, ya. Untuk tindak lanjut materi berikutnya, ya, tantangan tentang materi toharoh sebagai tindak lanjut. Coba selama 3 hari ke depan, ya, apa yang kalian rasakan jika kalian tidak mandi, tidak ganti baju, ya. Nah, beri tanda senyum pada tubuh, ya, apabila kalian merasa nyaman dengan tidak mandi dan ganti baju, dan beri tanda sedih ketika kalian tidak merasakan nyaman ketika tidak mandi dan tidak ganti baju, ya. Untuk 3 hari ke depan, Bu Nurul akan menanyakan kepada kalian, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika tidak mandi dan tidak ganti baju selama 3 hari berturut-turut, ya. Selanjutnya, refleksi pada hari ini, Bu Nurul akan tanya bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi toharoh. Coba, yang mau jawab? Ya. Senang. Aurel, perasaan kamu gimana setelah mempelajari materi toharoh hari ini? Merasa senang. Senang. Selain senang, apa lagi yang kamu dapat dari pembelajaran toharoh hari ini? Dapat apa? Menjadi tahu apa itu najis dan toharoh. Ya, menjadi tahu apa itu toharoh. Kemudian, apa manfaat terbesar yang kamu rasakan setelah mempelajari materi toharoh? Manfaat, ya, manfaat terbesar setelah kamu mempelajari materi ini apa kira-kira? Ya tahu banyak alat buat bersuci itu ternyata ada banyak. Ya, jadi tahu Alat bersuci itu ada banyak. alat-alat yang digunakan untuk bersuci itu apa saja? Selama ini berarti kalian hanya tahu air, ya? Ternyata ada banyak macam alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Kemudian, pembelajaran hari ini telah selesai, ya. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, besok akan dilanjutkan tentang materi selanjutnya. Kalau hari ini materi tentang toharoh, maka minggu depan akan dilanjutkan dengan materi tata cara berwudu, ya. Baik anak-anak, ada pembiasaan yang harus kita lakukan di rumah setelah kalian mempelajari toharoh tadi. Kira-kira pembiasaan baik apa yang harus kalian lakukan di rumah tentang toharoh? Mandi, betul. Pertama mandi, kemudian selain mandi apa lagi? Ya, berwudu sebelum sholat. Selain itu apa lagi? Ganti baju, ya. Ganti baju setiap hari, ya. Itu pembiasaan positif yang harus kalian ingat tentang materi toharoh pada kali ini, ya. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa. Siap. Berdoa mulai. Baik, Bu Nurul akhiri materi pada kali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.